Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nathanael Ferrat Antoniusa. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berfirman, memberitakan berita sukacita, memberitakan berita anugerah kepada teman-teman semua dengan tema Aku Punya Tuhan. Nah teman-teman, melihat kondisi yang saat ini sedang terjadi di dunia ini, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia, banyak sekali permasalahan yang mungkin sedang terjadi. Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, yang saat ini mungkin itu membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gentar, khawatir karena apa yang harus kita jalani di masa mendatang. Tapi mari kita mengingat kembali janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya dengan iman teguh bahwa aku sudah dipulihkan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak kita memuji Tuhan dengan memujikan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah. Sungguh terpujilah namamu. Sungguh Engkau besar. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami
di kondisi apapun, di situasi apapun Tuhan, kami mau yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Raja dari segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, di masa pandemi yang seperti ini, mungkin segala aktivitas kehidupan kita menjadi terganggu. Kegiatan yang biasa kita lakukan secara offline sekarang serba online. Studi kita pun mungkin juga terhambat, atau kita merasa putus asa, tidak punya harapan, sedang hancur, bingung harus berbuat seperti apa di tengah kondisi seperti ini. Tapi teman-teman, mari kita percaya kepada Tuhan. Dialah pemilik kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang harus kita andalkan, dan satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya, membawa segala beban kita, pergumulan kita, segala masalah yang kita alami, untuk curhat ke Tuhan, untuk ngomong ke Tuhan. Mari kita pujikan, sujud di altar-Nya. Kami datang Tuhan, membawa permasalahan hidup kami, membawa beban kami yang berat, membawa pergumulan kami Tuhan, ke dalam hadirat-Mu, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, yang pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang murniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baru hatiku.
kondisi yang tidak menentu saat ini, Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan penyertaan Tuhan yang tidak pernah pergi dari hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati mata, telinga, hati kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang selalu dan segambar serupa dengan Kristus. Kau berkati untuk hamba-Mu ini, Tuhan, yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu katakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang menurut saya ceritanya ini cukup menarik. Kita akan belajar tentang Yesus yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Teman-teman bisa dipersilahkan untuk membuka Alkitab kalian masing-masing. Dan jika perlu, teman-teman bisa mencatatnya di buku yang sudah kalian persiapkan. Silakan untuk buka. Jika sudah, mari kita baca Lukas 8 ayat 43 sampai 48 ini. Kita mulai. Komik Alkitab Anak menyentuh jubah Yesus. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan rombongannya sedang melewati kota itu. Dia sudah mendengar dari orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan itu maju menerobos kerumunan orang dan mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kemudian perempuan itu berhasil menjamah jumbai jubah atau baju Tuhan Yesus. Pada saat itu juga berhentilah sakit pendarahannya dan dia telah menjadi sembuh. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Karena tidak ada yang mengaku, Petrus berkata, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perbuatan perempuan itu ketahuan, lalu dia gemetar dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Perempuan itu sangat bersuka cita karena sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Firman Tuhan Kitab Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, firman yang barusan kita baca tadi menceritakan bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dapat sembuh oleh karena mendekati dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Ia datang dan mendekat kepada Tuhan ketika mendengar kabar bahwa Tuhan ada di tempatnya. Kalau kita pikir-pikir, 12
12 tahun sakit pendarahan tentu bukan waktu yang singkat, bukan? Lama sekali. Banyak sekali hal yang pasti perempuan itu alami. Akan tetapi, ketika ia mendekat dan menjamah jubah Tuhan Yesus, ajaibnya ia sembuh. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Apakah jubah Tuhan Yesus itu ajaib gitu ya? Kita megang sembuh. Kita butuh emas perak, kita pegang ada emas perak. Kita butuh kepintaran, kita pegang, kita jadi pintar. Tentu bukan ya teman-teman. Bukan jubahnya yang ajaib, tapi Tuhan Yesuslah yang ajaib. Perempuan itu dapat sembuh oleh karena iman percaya dia kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalimat ini terlalu general ya buat kalian. Yang gampang deh. Perempuan itu dapat pulih karena ia mau dipulihkan. That is it. Perempuan itu pulih karena ia mau dipulihkan. Dia tahu dan sadar bahwa dia gak mau selamanya hidup seperti ini, tersiksa selama ini, sakit yang akan lama. Nah karena itu ketika ada kabar bahwa seorang akan datang mendekat ke kotanya, ke wilayahnya, ia mau untuk mendekatkan diri, menjamah jubah Tuhan Yesus, dan akhirnya dia sembuh oleh karena iman percaya dia kepada Tuhan. Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa curahan hidup kita, curahan hati kita. Tuhan tahu sebelum kita meminta kepadanya. Sampai di sini teman-teman mengerti? Nah, teman-teman melihat kondisi dunia yang saat ini sedang terjadi, terkhusus bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Mungkin dari teman-teman merasa, kok hidupku seperti ini ya? Kok aku bosan ya? Kok aku jenuh? Kenapa hidupku seperti ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Teman-teman sedang sakit. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman sedang sakit. Bukan sakit secara fisik ya, tapi sakit secara rohani. Mungkin dari teman-teman sekarang merasa, aku capek, aku tidak mampu, aku putus asa, aku mau menyerah Tuhan, aku tidak berharga di matamu, aku tidak memiliki arti. Tuhan, aku rindu untuk keluargaku dipulihkan. Tuhan, kok aku malas belajar ya? Tuhan, aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok aku masih gagal ya? Teman-teman, itu semua adalah penyakit-penyakit rohani yang sedang menggerogoti tubuh teman-teman, yang membunuh semangat kita, yang membuat kita sedih, hancur, putus asa, dan membuat kita jauh dari Tuhan. Jika dari teman-teman merasa ada dalam kategori yang saya sebutkan tadi, nggak apa, akui di hadapan Tuhan. Karena salah satu poin yang penting dalam proses pemulihan adalah keterbukaan. Kamu harus terbuka terhadap diri kamu sendiri supaya Tuhan dapat masuk dalam hatimu. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi selama 12 tahun. Dia nggak mungkin maju mendekati menjelma Tuhan Yesus kalau dia nggak sadar bahwa dirinya itu butuh Tuhan,
bahwa dirinya tuh butuh pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu teman-teman, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib, membayar dosa kita, menebus kesalahan kita. Tuhan akan menerima segala keadaan kita dengan tangan yang penuh ketika kita mau untuk datang kepadanya. Oleh karena itu, berdoalah. Tapi Nat, aku udah berdoa, tapi kok jawabanku gak didengar ya? Aku udah meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kok tidak terjadi apa-apa tuh dalam hidupku. Jawabannya adalah kamu tidak mendengar suara dari Tuhan. Kamu gak sadar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus berteriak kepadamu, "Nak, anakku, ini aku Nak, Bapamu di sorga. Aku siap untuk menolongmu. Ayo berbaliklah." Teman-teman menangis, teman-teman sedang sakit, sedang putus asa, tapi tanpa sadar teman-teman hanya mengandalkan kekuatan teman-teman sendiri, hanya membelakangi Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi. Ia mau menerima apa yang harus ia bayar. Ia mau untuk menerobos rombongan banyaknya orang. Kan kita nggak tahu, entah nanti dia dimaki, dia diketawain, dia dicuekin Tuhan Yesus mungkin saat dia meminta pertolongan. Tapi dia mampu untuk menerima segala resiko itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima harga yang harus dibayar ketika kita berbalik dalam kehidupan yang lama ke dalam pelukan Tuhan Yesus? Datanglah ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan dengan tulus hati. Gak harus dengan suara bagus kok. Gak harus dengan bisa bermain musik. Yang penting dengan tulus hati. Kan gak mungkin kita sudah meminta kepada Tuhan dengan bersuara nyaring, dengan sungguh-sungguh, tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita harus ingat, kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kasih Tuhan selalu bersama di setiap aspek kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya yang harus kita tuju. Dia adalah Raja dari segala raja. Tapi Nak, aku udah berbalik, aku udah berdoa, tapi sama aja, gak ada yang terjadi dalam kehidupanku. Teman-teman gak boleh berpikir seperti itu. Teman-teman harus tahu, bahkan semenjak kita hidup di dalam kegelapan, Tuhan Yesus sudah bekerja dalam hidup kita. Kita diberi kesehatan, nafas kehidupan, kesempatan untuk hidup, keluarga yang lengkap. Itu adalah salah satu berkat yang tanpa sadari Tuhan Yesus datangkan kepada kita. Lantas Nak, bagaimana kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu tujuan kasih Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya satu, teman-teman. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. The living word of God. Teman-teman tahu artinya living kan? Hidup. Kita hidup, kita bertumbuh. Kita butuh makan, butuh minum. Kita hidup kan teman-teman.
sekarang misalnya, anggap saja kita sedang pindah rumah gitu ya, atau sedang berada di ruangan yang kotor, bau. Pasti yang teman-teman lakukan langsung ambil pel lah, ambil sapu lah, ambil sulak lah, untuk membersihkan ruangan tersebut, agar ruangan tersebut dapat bersih dan nyaman untuk kita pakai. Nah, hal tersebut sama seperti firman Tuhan. Ketika kita mau untuk firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, dalam hati kita, firman Tuhan akan mengubah hidupmu. Mengubah hidupmu. Tidak langsung loh ya. Butuh proses, butuh waktu. Akan tetapi, ketahuilah bahwa teman-teman berada di arah yang benar. Firman Tuhan akan mengubah dari dalam sampai keluar, yang akhirnya teman-teman akan sungguh-sungguh dipulihkan. Teman-teman akan benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Oleh karena itu, berdoalah, dekatkan diri kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Saya menjadi teringat suatu cerita. Ada anak dan ayah sedang bermain di halaman rumahnya. Ketika itu anaknya bertanya kepada ayahnya, "Ya, seberapa besar sih kebesaran Tuhan?" Kemudian ayahnya menjawab, dan melihat ke atas. "Coba kamu lihat pesawat yang ada di langit itu, seberapa besar?" Anak itu menjawab pada ayahnya, "Kecil banget ayah, aku bahkan gak bisa melihatnya." Kemudian ayahnya mengajak anaknya ini ke bandara, melihat pesawat dalam jarak yang lebih dekat. Lalu ayahnya berkata kepada anak ini, "Coba kamu lihat pesawat di sana. Seberapa besar pesawat itu?" Anaknya menjawab, "Wah, besar banget ayah." Ayah ini berkata, kebesaran Tuhan dapat kita rasakan, dan kita lebih rasakan ketika kita dekat ke dalam hadiratnya. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, di saat segala kondisi terpuruk yang kita alami, kondisi yang tidak mendukung kita, kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita dipulihkan, kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Oleh karena itu, dekatkan diri teman-teman, berdoa, baca Alkitab, karena kita sudah dipulihkan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib demi kita, memulihkan kita, membayar dosa kita. Terus percayakan firman Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari teman-teman, kita meresponi firman tadi. Kita mengambil komitmen kita mau berubah, bahwa kita sudah dipulihkan. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah kondisi apapun, di tengah situasi apapun, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita pujikan sampai akhir hidupku. Ini kami Tuhan,
pertolongan Tuhan sungguh nyata kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kenyataannya bahwa kamilah yang meninggalkan Tuhan. Kiranya kami itu menjadi pribadi yang selalu dekat, mau untuk berdoa, mau untuk dekat kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit ini kami memiliki mimpi dan pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena bukan kehendak kami, adalah karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kau berkati setiap permasalahan hidup kami Tuhan, berkumpul hidup kami, agar kami dapat menyelesaikan yang menghadapinya. Bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan dengan diri kami sendiri, tapi oleh karena kuasa Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin negara kami, tenaga medis yang bekerja, aparat yang bekerja, yang merelakan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya segala kebijakan dan apa yang mereka keluarkan dapat menyelesaikan segala permasalahan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sedang sakit, orang yang sedang putus asa, orang yang sedang terkena bencana alam. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, Engkau melihara setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kami anak-anakmu, anak-anak Kristen Tuhan di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi pemuda-pemudi yang tangguh. Kami menjadi pemuda-pemudi yang mau memuliakan nama Tuhan, mengikuti apa maunya Kristus, bukan apa maunya dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk terus untuk kelas 12 Tuhan, yang saat ini mungkin sedang menghadapi penghadapan studi mereka. Kami Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa di dalam Kristus ada masa depan, bahwa di dalam Kristus masa depan cerah. Kau berkati setiap pribadi yang berdoa untuk masa depan mereka Tuhan, agar apa yang dia doakan itu semua terjadi oleh karena kehendak dan kuasa Kristus dalam dirinya. Berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus, yang saat ini mungkin sedang memeras keringat, membanting tulang untuk menafkahi keluarga kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau lingkupi mereka, hikmat ada bersama dengan mereka. Kau pelihara mereka Tuhan, agar mereka dapat selalu untuk melakukan kehendak Kristus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan Tuhan di setiap aspek kehidupan ini, di setiap bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu untuk melayani di saat ini tidak mudah Tuhan. Banyak sekali tantangan yang akan mereka hadapi. Tapi kiranya kami mau yakin dan percaya bahwa Kristus selalu melingkupi dan menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan. Pengharapan, komitmen yang kami ucapkan dengan hati yang yakin, iman yang kuat kepada Kristus. Kami meminta dan berdoa dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, itu tadi adalah sedikit firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman tadi dapat menguatkan iman teman-teman dan juga dapat memberkati teman-teman di situasi kondisi yang saat ini. Oleh karena itu, sekian dari saya. Terima kasih.